102,2 FM, tepatnya di Jalan Kisarni di Bangun Sarporo, nomor 18 Lamongan. Di edisi Jumat 11 November 2022 kali ini, Aulia bersama Bapak Mahrus MPD yang akan berbincang-bincang santai mengenai khotbah Jumat yang telah disampaikan saat sholat Jumat berjamaah di SMP Negeri 1 Lamongan tadi. Assalamualaikum Pak Mahrus, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aulia. Saya menurut sobat saya sehat-sehat tapi agak flu. Ya, mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Semoga cepat sembuh ya Pak. Amin. Pak Mahrus, bagaimana khotbahnya tadi Pak? Apakah berjalan sesuai dengan rencana dan harapan Pak Mahrus? Secara materi memang khotbah sudah kita siapkan dengan baik terkait dengan daya dengar para jamaah. Menurut saya perhatiannya mereka luar biasa, apalagi jamaah-jamaah dari luar. Mereka tampaknya intens memperhatikan materi tersebut terkait dengan apakah mereka akan berubah, itu hak prerogatifnya Allah, budaya Allah. Jadi menurut saya sepanjang khotbah yang saya sampaikan tadi banyak jamaah yang memperhatikan. Itu kira-kira. Kalau begitu semoga di Jumat depan bisa meningkat kembali ya. Amin. Baiklah, kali ini kita langsung saja mendengarkan inti khotbah Jumat yang telah disampaikan oleh Pak Mahrus. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Aulia. Jadi inti dari khotbah Jumat pada tadi yang saya sampaikan itu adalah bagaimana kita merawat, menjaga keimanan kita di era globalisasi. Sebab di era globalisasi di mana arus informasi itu mudah kita dapatkan. Informasi apa saja mudah kita dapatkan. Dulu Amerika itu jauh, tapi sekarang ini satu kali bisa kita akses beberapa informasi maupun berita, bahkan film dari Amerika. Sehingga kedekatan informasi atau sering disebut dengan informasi mendunia, informasi global ini akan mempengaruhi mempengaruhi sikap, pikiran, mempengaruhi perbuatan, bahkan paham yang akan dianut oleh masyarakat. Karena itu penting sekali di era globalisasi ini kita menjaga keimanan. Salah satu contoh ya, bagaimana mudahnya arus informasi atau era globalisasi ini mempengaruhi. Coba budaya India, luar biasa. Anak-anak kecil, anak TK itu ketika melihat film India, maka gerakannya meniru orang-orang joget India, luar biasa. Demikian pula anak-anak seusia SMP, SMA itu ketika melihat drama Korea, drakor, mereka sangat terpengaruh. Bahkan ibu-ibu saja di rumah tangga banyak gaya bicaranya, sikapnya, pakaiannya, mungkin juga pikiran-pikirannya sudah banyak diracuni oleh pikiran-pikiran drakor. Terinspirasi. Nah, ini kalau tidak kita jaga keimanan, kita akan kehilangan satu, kemanusiaan kita sendiri, penghargaan kepada kemanusiaan. Yang kedua, kita akan kehilangan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira. Gitu ya. Lalu apa sih Pak pentingnya menjaga iman di era globalisasi seperti sekarang ini Pak? Jadi menjaga iman itu penting, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khoslatan, ada dua perkara yang tidak bisa disaing keunggulannya, kebaikannya, yaitu al-imanu billah wa naful ibadillah, iman kepada Allah, dan kedua memberikan manfaat pada orang lain. Semua aktivitas manusia itu kalau didasarkan pada iman akan menjadi baik. Contoh, orang berpuasa itu kalau iman, insya Allah 30 hari selesai. Tapi kalau tidak punya rasa iman, mereka cukup 5 hari, kemudian sisanya akan hilang puasanya. Orang sholat itu kalau punya iman, maka dia tidak akan mengeluh walaupun sholatnya lama. Tapi kalau tidak didorong oleh keimanan, sholat itu misalnya hanya 2 menit, mereka akan mengeluh, sholat suwe ini. Ini salah satu alasan mengapa kita harus menjaga, merawat keimanan kita, utamanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tidak, di era globalisasi ini mudah sekali orang-orang itu akan tidak percaya kepada Allah, mengatur diri sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir, kemudian berubah agama, pindah agama. Itu didasarkan karena mereka seolah-olah sudah tidak percaya kepada Allah atau keimanannya sudah hilang. Nah, ini pentingnya kita memiliki, menjaga, merawat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Aulia. Seperti itu Pak Makhluk. Jadi sahabat Senisa, itulah tadi pentingnya menjaga iman di era globalisasi seperti sekarang ini. Lalu bagaimana caranya kita menjaga iman di era globalisasi seperti sekarang ini Pak? Menjaga keimanan kita itu hanya dua hal pokok yang harus kita lakukan. Jadi hayatul iman al-ilmu hayatul iman. Jadi iman kita akan hidup, atau kalau dalam bahasa elektronya setrum aliran listrik itu akan nyala, ya toh? Atau kalau dalam bahasa agama iman kita itu akan nyala di dalam hati kita bila ilmi, dengan ilmu. Selama kita mau berliterasi agama, mencari informasi agama, insya Allah iman kita akan terjaga. Yang pertama. Yang kedua, pandai-pandailah mencari teman. Insya Allah kalau kita berteman dengan orang beriman, berteman dengan orang baik, kita akan menjadi orang beriman dan orang baik. Sejelek-jelek orang, sejahat-jahat orang, seateis-ateisnya seseorang, kalau temannya itu teman yang beragama, temannya baik, insya Allah akan jadi orang baik. Sebaliknya, sebaik-baiknya seseorang, sesoleh-solehnya seseorang, kalau dia berteman dengan orang jahat, dia akan menjadi orang jahat. Kalau ada pelajaran bahasa Indonesia itu ada novel judulnya Ateis. Ada ateis kalian Ahdiat Kartami Hadja itu menceritakan seorang yang alim dulunya ketika masih menjadi pemuda di desa, dia suka sholat di musola, suka azan, namanya Hasan. Tetapi ketika berteman dengan Anwar, dengan Kartini yang ada di Bandung, dia sudah dipusingkan itu dengan pertanyaan, mana Tuhan, mana Allah, mana Allah, tidak ada Allah itu. Nah, karena berteman dengan orang jelek, sehebat-hebat alim-alimnya seseorang, berteman orang jahat, akhirnya dia jadi ateis itu Hasan. Jadi itulah cara menjaga keimanan kita itu. Kalau kita berteman dengan orang jelek, insya Allah kamu akan jadi orang jelek. Tapi kalau kita sejelek-jelek orang, kalau berteman dengan orang baik, dia akan jadi orang baik. Begitu kira-kira Mbak Lel, Mbak Aulia. Begitu ya Pak ya. Berarti kalau kita ingin menjaga keimanan, salah satu caranya adalah pertama harus memiliki ilmu dan juga kita harus memiliki lingkungan pertemanan yang baik ya Pak. Nah, lalu ciri-ciri seseorang yang beriman itu yang seperti apa ya Pak kira-kira? Karena kan banyak sekali orang yang mengaku dirinya itu beriman gitu Pak. betul. Jadi orang beriman itu selalu diikutkan dengan kata-kata sholih, wa amila sholihah, alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang beriman itu selalu memancarkan perbuatan yang baik. Kalau ada orang ngaku beriman tapi tidak memancarkan, tidak melahirkan pikiran, ucapan, sikap yang baik, itu imannya dipertanyakan. Salah satu contoh aja ya, salah satu contoh ini mudah-mudahan bisa menginspirasi semua siswa di SMP 1 Lamongan maupun di luar SMP 1 Lamongan. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah itu mengajak sahabat nama Abdullah bin Dinar, diajak ke Mekah. Di pertengahan perjalanan dia bertemu dengan pengembala. Coba bayangkan, pengembala itu status sosialnya rendah, buruh, budak, dia waktu itu jadi budak, tidak pintar. Tetapi waktu Sayyidina Umar, Khalifah Umar ini bertemu dengan pengembala, Khalifah ingin menguji keamanahannya, keterpercayaannya, apakah dia mampu menjaga amanah atau keterpercayaannya pada majikannya. Saat dia menggiring kambing-kambing gembalaannya itu dicegat oleh siapa? Oleh Khalifah Umar bin Khattab. Berhenti wahai penggembala. Ada apa Tuhan? Ini kambing siapa? Ini kambing tuanku. Jadi juraganku. Baiklah, saya ingin beli yang satu itu. Oh tidak bisa, nanti saya dimarahi oleh majikan. Anggap saja, katakan kepada tuanmu, kalau anak kambing itu dimakan serigala, kan sudah beres. Sang pemuda ini tiba-tiba menjawab dengan jawaban yang Khalifah Umar ini gemetar. Apa jawabannya? Fa aina Allah? Wahai Tuhan, di mana Allah?
Jadi di saat orang mengembalakan kambing yang mestinya bisa kita tipu, tuannya atau juragannya bisa kita tipu, tapi justru seorang pengembala di dalam hatinya merawat, menjaga keimanannya. Dia tidak mau untuk berbohong kepada tuannya. Kalau mohon maaf saja kalau anak-anak di SMP 1 Lamongan ini luar biasa menemukan uang karena punya Allah, uang dikembalikan melalui guru. Itu luar biasa. Dulu ada anak yang menemukan dompet isinya itu 2 juta dikembalikan. Luar biasa, saya terharu itu. Ada anak yang menemukan uang 600 dikembalikan, 100.000 dikembalikan, bahkan mohon maaf 1.000 rupiah dikembalikan. Tapi juga ada sebagian dari siswa yang karena imannya kurang, Allahnya tidak ada di dalam hatinya, sandal temannya disembunyikan, bahkan dipakai. Kemudian ada juga yang mengambil HP temannya, kemudian walaupun kemudian dikembalikan. Ini bagian-bagian dari orang-orang yang tidak mampu merawat dan menjaga keimanan. Jadi, begitu Mbak Lala. Jadi kita harus meniru atau terinspirasi dari riwayat seorang pengembala yang mampu menjaga Allahnya di dalam hatinya. Gitu. Jadi ciri-ciri seseorang yang beriman itu seperti penggembala yang tadi ya Pak, yang Pak Makrus ceritakan, yaitu selalu meyakini bahwa Allah itu selalu melihat kita dimanapun kita berada. Betul. Yang terakhir Pak Makrus, apa sih yang bisa menyebabkan keimanan seseorang itu menjadi menurun di zaman sekarang Pak? Betul. Imam Ghazali mengatakan al-imanu yang kusu yazidu wa yang kusu. Iman itu pasang surut, bisa bertambah. Ya, rata-rata kalau bisa bertambah itu kita bisa beralhamdulillah itu ketika kita mendapat kenikmatan, terus ingat Allah. Tapi kalau kadang-kadang juga ada yang tidak ingat Allah. Jadi iman itu naik turun, pasang surut. Nah, bagaimana kita menjaga keimanan ini agar tidak menurun? Syekh Abul Les As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu memberikan peringatan kepada kita agar kita menjaga 4 perkara. Jangan sampai kita ini diperbudak 4 perkara ini sehingga kita kehilangan keimanan. Apa saja itu? 1, dunia itu meliputi harta, tahta, wanita. Harta itu uang, tahta itu jabatan, kemudian wanita atau pria itu adalah kekasih. Kalau di anak-anak itu kan rebutan cowok dan seterusnya itu. Ini pertama, cinta kepada dunia, hubbud dunya ra'sul kulli khati'atin. Cinta pada dunia itu induk dari semua kejahatan. Orang bisa membunuh saudaranya itu karena cinta dunia. Orang kalau sudah membunuh, ini imannya sudah tidak ada. Dan sudah luar biasa ini, kejahatan yang luar biasa. Maka hati-hati ketika mencintai dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan sampai kesibukanmu mengurusi dunia, kesibukanmu mengurusi keluarga menyebabkan kamu lupa kepada Allah. Itu artinya apa? Kita kehilangan Allah di dalam hati kita. Itu nomor 1. Nomor 2, hal yang harus kita jaga jangan sampai iman kita menurun adalah an-nafsu. Nafsu itu keinginan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita innan nafsal ammaratun bisu. Nafsu seseorang, keinginan seseorang itu pada dasarnya cenderung mengajak kejahatan. Kalau kita berbuat kejahatan itu cenderung didorong oleh nafsu. Oleh karena itu, agar nafsu kita ini tidak mengajak kepada kejahatan atau melenyapkan keimanan kita, nafsu kita didik. Caranya mendidik apa? Dengan cara bersabar. Orang Jawa mengatakan dipegat, ditahan. Misalnya kalau kita ingin membeli es waktu puasa, nah, bagaimana supaya kita tidak minum es? Kita tahan. Misalnya ada cowok ganteng, kemudian kita ingin melihatnya, ya kita tahan. Itu namanya menahan diri, itu namanya mengendalikan nafsu. Nomor 3, hal yang bisa menyebabkan lenyapnya iman pada seseorang itu adalah syaitonul jinni, yaitu setan. Mengapa setan? Sesungguhnya banyak riwayat. Ini saya berikan satu riwayat
pada zaman Bani Israel itu ada seorang ulama terkenal namanya Barseso. Barseso ini ulama terkenal, pada saat itu diriwayatkan punya santri 25.000. Bayangkan di Lamongan mana? Di Lamongan mana? Di Jawa Timur mana? Ada pondok yang sentrinya 25.000. Dan rata-rata itu 15.000. Terkenal ini alimnya, abidnya, akhlaknya. Ini Barseso luar biasa. Tapi dia su'ul khotimah meninggal. Dia meninggal tidak membawa iman. Mengapa? Karena dia diperdayai oleh setan. Maka kita harus sering-sering berpikir apakah ada pengaruh setan pada diri kita, pada tingkah laku, sikap, pikiran kita setiap detik ini. Apa Kiai Barseso itu? Kiai Barseso itu digoda oleh setan. Setan ini mondok ke pondoknya Kiai Barseso dengan menjelma seperti santri biasa. Pada malam hari dia sholat, diperhatikan oleh Kiai Barseso, ini ada santri kok sholatnya luar biasa. Saya kok tidak seperti itu. Tak tanyai. Kemudian setelah salam itu ditanyai, sini si fulan, saya perhatikan dari hari ke hari sholatmu kok luar biasa. Apa yang menyebabkanmu bisa sholat sekhusyuk itu? Setan menjawab, setan yang menjelma seperti santri. Ya Pak Yai, karena saya sholat seperti itu teringat akan dosa yang saya lakukan. Kalau Pak Yai kan tidak punya dosa, maka semangat beribadahnya ya seperti itu. Oh gitu ya. Berarti kalau saya ingin seperti kamu, saya harus berbuat dosa. Ya jelas Pak Yai. Apa dosa yang harus saya lakukan? Pertama Pak Yai, zinai perempuan. Oh tidak mungkin saya berzina dengan perempuan. Nanti orang, apa kata orang? Kalau begitu ini Pak Yai, bunuh orang, apalagi membunuh orang. Terus pilihan yang terakhir adalah surbul khamri, miras, minuman keras. Kemudian saat itu Pak Yai menyetujui usulan yang ketiga, minum keras. Malam hari Pak Yai keluar pondok cari warung remang-remang. Kemudian di sana dia membeli minuman keras dan meneguk minuman keras. Kemudian ketika teler yang ada dalam kesadaran bawah sadar itu, jadi alam bawah sadar itu adalah satu berzina, kedua membunuh orang. Jadi gara-gara minuman keras Pak Yai melakukan 3 dosa, yaitu dosa berzina pada tukang atau warung tadi, perempuan yang ada di warung tadi. Yang kedua adalah membunuh anak bayi warung tadi. Semuanya kena dosa semuanya. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa minuman keras itu induk dari semua dosa. Nah, ini berbahaya. Jadi setan ini harus kita awas-awasi. Jangan sampai pikiran kita ini dipengaruhi oleh setan. Yang terakhir adalah syaitonul insi, yaitu manusia yang berwatak setan. Teman kita, saudara kita, ya, kenalan kita, kolega kita, yang wataknya seperti setan, ini harus kita hindari. Kalau tidak kita hindari, apalagi kalau teman ini teman dekat, cowok misalnya, mampu mempengaruhi pikiran kita, bisa jadi gimana kita hilang seorang gadis muslim hanya karena kata-kata manis seorang cowok. Kalau kamu setia pada saya, maka berikan semuanya kepada aku. Kalau tidak, berarti kamu tidak cinta. Pasti iman lenyap, hilang semuanya keimanannya, dan insya Allah akhirnya dia akan jadi orang kecil. Makanya ini penting kita menjaga keimanan dalam aspek kehidupan sehari-hari, begitu Pak Awi yang bisa saya sampaikan. Berarti jadi ada 4 faktor ya Pak yang menyebabkan keimanan seseorang ini menurun. Yang pertama yaitu karena urusan atau cinta kepada dunia. Betul. Yang kedua karena pengaruh nafsu. Iya. Yang ketiga karena dijerumuskan oleh jin dan setan. Iya. Yang keempat adalah karena lingkungan pertemanan. Betul. Nah, itu tadi inti khotbah yang telah disampaikan oleh Pak Mahfuz pada saat khotbah sholat Jumat di SMP Negeri 1 Lamongan tadi. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dari khotbah yang telah disampaikan oleh Pak Mahfuz adalah pentingnya keimanan seseorang di zaman sekarang ini yang terkadang sering disepelekan oleh beberapa orang. Baiklah, terima kasih untuk Pak Mahfuz karena sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari khotbah yang telah disampaikan oleh Pak Mahfuz tadi dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk sahabat Senesa Radio karena telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan siaran dari saya dan Pak Mahfuz. Sekian, tetap semangat
di hari Jumat berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Every day is winning experience.